Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Iqbal Ramdhani. Saya adalah mahasiswa Pascasarjana Manajemen Ketenagalistrikan dan Energi, program studi Teknik Elektro di Universitas Indonesia. Dan saat ini saya bekerja di salah satu perusahaan transportasi publik yang baru-baru ini menjadi hot topic di Jakarta. Dan saya memang suka bidang energi dan terutama bidang ketenagalistrikan. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan mencoba berbagi kepada teman-teman semua mengenai basic dari engineering economics ataupun principle dari engineering economics yang saat ini sudah saya gunakan, dan memang dari kuliah sarjana pun sampai magister akan terus digunakan seperti itu. Mungkin kita langsung coba masuk ke slide-nya aja, ke materi paparannya ya. Oke, terima kasih teman-teman semua. Kita lanjut. Jadi memang materi yang akan saya bahas adalah prinsipal dari engineering economics, atau ekonomi engineering atau ekonomi keteknikan. Gitu. Jadi yang akan saya bahas adalah, pertama kita perkenalan dulu nih mengenai engineering economics itu apa. Terus kemudian ada basic dari terms atau istilah-istilah yang harus kita ketahui. Kemudian konsep paling awal adalah cash flow konsep atau aliran kas. Terus yang keempat kita akan bahas bagaimana uang itu dipengaruhi oleh waktu dan juga adanya bunga atau interest gitu. Terus yang kelima kita juga akan bahas mengenai basic analysis tools. Jadi kita akan bisa menentukan nih keputusan-keputusan yang memang strategik dan economical value-nya yang bagus untuk perusahaan kita. Kemudian uniqueness dari yang akan coba saya bahas adalah kita akan sedikit bahas tentang public sector economics, karena ini unik banget. Kita tidak melulu mencari profit dari sebuah public sector. Dan yang terakhir adalah making better decisions untuk perusahaan tempat kita bekerja ataupun untuk kehidupan nanti kita, seperti itu. Kita masuk ke introduction. Sebelumnya materi paparan adalah bahasa Inggris, jadi nanti akan saya coba translatekan ke dalam bahasa Indonesia. Dan jika memang kalian ada pertanyaan lebih lanjut, silakan add linkin saya, sudah ada di ada di chat di bawah, ada juga boxnya di bawah tuh ada. Silakan klik aja linkin saya, nanti add saya, kemudian message saya, kita akan diskusi lebih lanjut di situ. Jadi ada tiga terms awal, yaitu adalah economics, engineering economics, dan four essential elements dari engineering economics itu apa aja sih. Jadi economics adalah the study of how a society decides on what, how, and for whom to produce. Jadi bagaimana sebuah kelompok atau sebuah lingkungan kelompok itu menentukan apa, bagaimana, dan untuk siapa barang itu untuk diproduksi. Gitu. Kemudian involvement dari economics ke dalam engineering, yang kita sebut dalam engineering economics adalah bagaimana kita bisa melakukan formulasi, kita bisa memperkirakan, kemudian kita bisa mengevaluasi. Jadi adalah estimasi, kemudian kita formulasi estimasi tersebut, kita jadikan suatu output yang bisa kita evaluasi gitu. Jadi tentunya juga kita punya expected economic outcomes. Jadi kita memang sudah harus tahu nih kira-kira output dari barang atau produk kita itu seperti apa. Kemudian kita juga harus menentukan alternatif plan-nya itu seperti apa untuk mencapai suatu tujuan tertentu tersebut. Jadi bagaimana mensimplify-nya, bagaimana kita mensederhanakan, yang menyederhanakannya adalah dengan menggunakan teknik matematis. Tuh. Dan empat elemen utama, empat elemen dasar dari engineering economics adalah aliran kas atau cash flows, kemudian times of occurrence dari cash flow-nya itu kapan. Jadi kejadian dari aliran kas itu kapan, jadi tahunnya kapan, waktunya kita tahu kapan. Kemudian interest rates, dan yang terakhir adalah bagaimana kita menentukan alternatifnya, seperti itu. Nah, ini sedikit flow proses saja, jadi sedikit list proses saja yang harus kita pahami. Yang pertama adalah kita harus identify dan mengerti masalahnya itu apa. Kemudian kita mengidentify juga objektif dari proyeknya itu apa. Kemudian yang kedua adalah mencari data. Jadi
Kita udah tahu latar belakang, kita udah tahu tujuan, udah punya hipotesisnya nih, kemudian kita cari datanya. Kemudian yang ketiga adalah kita melakukan estimasi pembuatan cash flow yang sangat realistik. Jadi kalau udah realistis, pasti kita bisa meyakinkan banyak orang. Yang keempat adalah mengidentifikasi dari ukuran-ukuran ekonomi dari sebuah kriteria untuk penentuan keputusan. Yang kelima adalah mengevaluasi dari setiap alternatif tersebut. Kemudian yang keenam adalah kita menentukan best alternatifnya yang terbaik. Yang terakhir adalah kita implementasi solusinya. Dan jangan lupa monitor dari resultnya. Kenapa kita butuh monitor? Karena layaknya suatu proses yang baik adalah kita punya input, proses, output. Kemudian outputnya kita balikan lagi menjadi suatu feedback yang akan masuk ke inputnya. Gitu. Jadi memang output itu sangat berpengaruh ke input. Ini sebenarnya simplify aja dari step-step tadi yang sudah saya jelaskan. Kemudian ternyata ada possible non-economic factors nih. Yang pertama adalah market pressure. Jadi tekanan dari pasar itu seperti apa. Terus yang kedua availability dari certain resource-nya. Jadi ketersediaan dari sumber daya yang kita punya itu di mana. Kemudian saya coba masuk ke pointer aja biar lebih enak. Kemudian adalah regulasi dari pemerintah, itu terkadang memang bisa menghambat suatu proses ekonomi. Kemudian kita juga punya corporate management dari suatu perusahaan, particularly ini BOD, karena yang menentukan keputusan-keputusan yang sangat strategik. Kemudian yang terakhir adalah goodwill atau etikat baik itu dari suatu grup terhadap employee, union, atau kanti. Next, kita masuk ke definition dari terms. Sebenarnya banyak terms yang bisa kita involve nih, tapi ini hanya sedikit yang basic banget yang harus kita ketahui dari awal. Pertama adalah revenue, cost, investment cost, operational cost, depreciation atau depresiasi, real interest rate, salvation value, dan present value. Untuk setiap pengertiannya bisa kalian baca sendiri, tapi yang perlu kita pahami adalah bagaimana suatu perusahaan itu tercipta dari suatu revenue. Memang targetnya, kalau memang target dari suatu perusahaan adalah profit, ya berarti revenue dari perusahaan dengan meminimalize cost dengan sekecil-kecilnya hingga mendapatkan revenue yang setinggi. Seperti itu. Kita masuk ke cash flow concept. Sebelum masuk ke bagaimana kita membuat cash flow, kita harus tahu dulu nih terms dari cash flow. Ada cash flow, cash inflow, cash outflow, net cash flow, dan cash flow diagram. Jadi cash flow adalah aliran kas, the amount of money estimated for future project or observed for project events that have taken place. Jadi memang cash flow ini kita mengestimasi project kita sesuai umurnya, kira-kira di tahun ini keluar berapa, di tahun ini kita dapat pemasukan berapa, pengeluaran berapa, di tahun ini kita punya pemasukan berapa, pengeluaran berapa. Kemudian kita harus juga buat specific time periods-nya, bisa 1 bulan, 6 bulan, 1 tahun, bergantung kepada bagaimana kamu mau melakukan suatu evaluasinya. Kemudian komputasinya berdasarkan waktu, ukuran, dan arahnya dari cash flow. Nah, cash inflow itu uang yang masuk, kira-kira seperti itu. Cash outflow adalah pengeluaran, jadi inflow pemasukan, outflow pengeluaran. Net cash flow adalah pemasukan dikurang pengeluaran. Dan yang terakhir adalah diagramnya seperti apa. Ini contoh sampel dari cash flow diagram. Jadi kita lihat di sini conversion to cash flow diagram. Jadi perspektifnya misalnya saya meminjam uang sebanyak $8.500 pada minggu ke-1, kemudian pada minggu kedua saya mengeluarkan $8.000 untuk membeli mobil, dan pada minggu kedua saya mengeluarkan, atau minggu ketiga saya mengeluarkan uang untuk melakukan cat ulang, paint job gitu. Jadi 8.500 ada pemasukan di awal minggu ke-0 dan minggu ke-1 kita mengeluarkan $8.000, minggu kedua kita mengeluarkan $500 gitu. Kita lanjut. Sekarang kita melihat bagaimana waktu dan interest itu sangat berpengaruh terhadap uang, nilai uang ya. Jadi
satu ideologi yang menarik untuk saya adalah money makes money. Jadi uang membuat uang. Jika kita melakukan investasi dengan jumlah X, kemudian kita berharap nih kalau misalnya setiap tahun itu akan ada suatu persentase yang masuk ke dalam uang kita, maka di akhir di akhir investment itu kita akan mendapat nilai X yang lebih tinggi gitu. Tetapi perlu diingat juga terkadang ada penaikan, ada juga penurunan. Yang termasuk penaikan apa aja? Pasti investment value akan menaik. Kemudian investment income juga harapan kita menaik ya. Nah, yang ketiga adalah living expenses. Jadi memang pengeluaran kehidupan itu tidak mungkin menurun gitu. Tapi yang mungkin menurun adalah money value. Jadi 1.000 rupiah sekarang dibanding 1.000 rupiah tahun lalu, 10 tahun lagi itu nilainya akan semakin kecil. Contoh aja, saya dulu waktu kecil beli permen 50 rupiah satu. Sekarang permen satu itu ya 503 lah, jadi harganya udah naik 3 kali lipat gitu. Dulu harga ketoprak 6.000 rupiah, sekarang harga ketoprak udah 11.000, 12.000 rupiah gitu. Jadi memang harga itu akan terus menaik, living expenses terus naik, money value juga menurun gitu. Kemudian ada 6 terms nih yang kita harus pahami. Jadi terms dari engineering economics adalah melihat 3 hal. Yang pertama nilai sekarang atau present. Yang kedua adalah nilai future atau nilai di masa depan. Dan yang ketiga adalah nilai annual, nilai tahunan atau nilai bulanan atau nilai weekly lah yang kita keluarkan. Seperti itu. Jadi bagaimana kita mencari nilai future jika kita mengetahui nilai sekarang? Kita sebut dengan find future forward. Kemudian jika kita ingin mencari nilai sekarang dengan kita mengetahui nilai di masa depan, kita sebut dengan find present worth gitu. Kemudian ada juga uniform series present worth factor and capital recovery factor. Jadi yang satu adalah kita mengetahui pengeluaran tahunan kita nih, kalau kita tarik ke tahun ini itu nilainya berapa. Itu kita sebut dengan find present worth ketika kita mengetahui nilai annual. Tapi kita juga bisa mengetahui kalau misalnya kita punya kita punya tabungan X, terus kita harus melakukan pengeluaran tiap bulan, itu tiap bulan nilainya berapa. Tuh. Dan yang terakhir adalah kita mencari nilai annual ketika kita sudah tahu nilai future, dan yang keenam adalah kita mengetahui nilai future jika yang diketahui adalah nilai annual. Jadi memang ini basic konsep perhitungan dasar yang kita harus mengetahui, dan logically kita harus tahu kita makainya kapan, kita pergunakannya kapan, agar hitungan kita lebih rigid, hitungan kita lebih robust, dan menghasilkan satu output yang memang realistik dan juga estimatingnya sangat baik, realistik, dan memberikan decision making yang sangat baik gitu. Ini sedikit tambahan, adanya juga namanya geometric gradient. Jadi kalau tadi annual itu sama nilainya setiap tahun, tapi kalau geometric gradient setiap tahun dia ada peningkatan nilai annual, tetapi besarannya sesuai dengan nilai G. Gitu. Ada yang naik, ada yang menurun. Oke. Kemudian ada basic analysis tool. Pertama ada find present worth method. Jadi memang di sini kita mengetahui dari dua alternatif investasi antara vendor A dan vendor B, kita harus mengetahui kira-kira yang lebih untung buat kita yang mana. Makanya kita cari datanya. Ternyata ada first cost atau investment cost, ada annual maintenance and operation cost, ada salvage value atau nilai sisa di akhir. Kemudian kita harus tahu juga nih umurnya dari suatu peralatan itu seperti apa. Terus kita harus mengetahui, kita harus menentukan kira-kira kita harus memilih vendor yang mana dengan minimum acceptable rate of return-nya adalah 15% per tahun. Ternyata setelah diketahui, dihitung nilai PWA itu minus $45.000, sedangkan PW dari vendor B itu minus $41.000. Sehingga kita memilih vendor B. Jadi vendor B itu memiliki nilai net cash flow-nya lebih positif lah daripada vendor A. Jadi kita memilih sesuatu yang net cash flow-nya lebih positif, which is itu menguntungkan untuk kita. Kita lanjut. Sama ini sebenarnya kita cari nilai PW dari A dan B, hanya berbeda kasusnya saja. Nah ini annual worth method gitu. Jadi sebuah restoran di Toronto dia mencoba melakukan kompetisi di fast delivery. Ternyata
sistem-sistem tersebut memiliki cost sebanyak $4.600, kemudian waktu umur pakainya 5 tahun, dan salvage value-nya nilai sisanya $300 dengan operating cost-nya $100 untuk tahun pertama. Kemudian geometrically dia increase $100 per tahun. Jika marah 10%, kita harus tahu annual worth-nya gitu. Nah, ternyata capital recovery amount-nya adalah minus $5.800 dengan annual worth-nya adalah minus $1.003. Kemudian our relation equal to zero-nya didapat $7.003 per tahun. Nah, kita lanjut aja. Nah, ini yang menarik nih, rate of return dan minimum attractive rate of return. Jadi rate of return adalah rate paid dari unpaid balance of borrowed money. Terus kemudian kita mengetahui kira-kira baliknya itu berapa persen nih kita acceptable-nya gitu. Jadi rate of return adalah interest rate that makes the present worth or annual worth dari sebuah cash flow itu nilainya sama dengan 0. Jadi minimal banget rate of return adalah bagaimana investment yang kita lakukan mempunyai present worth percentage-nya tuh berapa persen sehingga present worth-nya itu at least 0. Kemudian adalah timbul timbul makna baru, timbul istilah baru, yaitu MAR, minimum attractive rate of return. Jadi MAR itu adalah perusahaan kita itu acceptable-nya berapa rate of return-nya gitu. Nah, jika kita lihat di ilustrasi ini, ternyata MAR dari suatu pilihan itu adalah 16% nih di sini. Jadi kita harus menolak vendor F dan G. Jadi kalau memilih vendor E, B, C, B, A itu boleh-boleh saja. Sudah masuk ke kriteria dari si MAR. Gitu. Jika interest rate-nya lebih dari MAR, accept the project. Dan jika interest rate-nya kurang dari MAR, kita nggak boleh accept the project tersebut. Gitu. Ternyata ukuran dari MAR juga relatif nih, tergantung dari value dari rate of return. Gitu. Ini contoh saja, bisa kalian baca sendiri. Nah, saya masuk ke public sector economics. Perbedaan dari public sector economics terhadap swasta adalah yang pertama owner dan usernya. Jadi owner dan usernya adalah citizen dan resident dari sebuah government unit. Pemerintah memberikan mekanisme untuk mencari modal dan untuk operasinya seperti apa. Nah, ternyata ada juga public-private partnership, jadi combine antara public sector, antara pemerintah dengan private. Kemudian terms yang kedua harus kita ketahui adalah jika tadi pada sektor swasta kita hanya mengenal present worth, annual worth, future worth, di mana kita accept the project ketika nilai PW, AW atau FV-nya lebih dari 0. Nah, uniqueness dari public sector adalah kita harus mengetahui benefit atau cost ratio atau BC ratio-nya. Gitu. Ini perbedaan sedikit dari public sector dan private sector. Size investment-nya kalau public sector large, kalau private sector ya bisa large, bisa medium, bisa small. Estimasi waktunya bahkan kalau public sector dia 30-50 tahun karena biasanya infrastruktur. Kemudian annual cash flow estimate ini biasanya nggak ada profit. Kita biasanya mencari cost benefit dan disbenefit gitu. Fundingnya duitnya dari mana? Taxes, pajak, terus kemudian bisa juga private funds atau G2G loans. Ini juga lagi banyak banget nih itu dikembangkan. Kemudian ada interest rate-nya biasanya dia lower. Alternatif kriterianya banyak biasanya. Kemudian environment-nya adalah politically. Jadi memang driven-nya by political juga besar. Jadi selain driven by economics, driven by political juga besar. Maaf. Nah, perbedaannya adalah kita mengetahui ada cost benefit ratio atau benefit cost ratio. Jadi simpelnya adalah kita bandingkan antara benefit dan cost. Benefitnya adalah benefit minus disbenefit gitu. Jika benefit cost ratio-nya lebih dari 1, accept the project. Jika kurang dari 1, secara ekonomik itu nggak bisa kita terima. Dan benefitnya juga harus kita jabarkan secara banyak ya. Misalnya satu perusahaan yang provide sepeda listrik gratis, memang tidak ada pemasukan berupa uang dari
usernya ke perusahaan yang bekerja sama dengan pemerintah tentunya ya. Tapi bagaimana kita bisa mengurangi kemacetan, itu bisa menaikkan ekonomi. Kita bisa menurunkan tingkat gas CO2, itu juga bisa kita nilai value-nya berapa. Jadi itu merupakan benefit yang harus kita hitung satu persatu. Gitu. Kemudian kita juga mengenal secara perspektif dari para private corporation, jika PI-nya atau PI-nya itu lebih dari satu, accept the project. Jika kurang dari satu, jangan accept the project. Gitu. Bedanya kalau private corporation perspektif, kita nggak memasukkan this benefit. Gitu. Lanjut, ini contoh bagaimana World Bank melihat public-private partnership, yaitu sebuah agreement. Biasanya ya termnya medium atau long, jadi kerjasamanya itu jangka waktunya menengah atau panjang antara public dan private sector, antara government dan swasta. Itu bentuknya kalau dulu tradisional publiknya seperti ini, kemudian sekarang yang lebih modern seperti ini. Jadi benefitnya adalah better infrastructure solution karena swasta itu terus berinovasi, kemudian juga completion projectnya biasanya lebih cepat, itu return of investmentnya juga lebih baik, kemudian resikonya juga bisa ditanggung oleh swasta, bisa juga ditanggung oleh bersama. Tapi disadvantage-nya atau kekurangannya adalah udah pasti cost-nya lebih tinggi gitu. Terus juga limit dari competitiveness, profitnya bisa sangat bervariasi, kemudian ada resiko juga yang bisa ditanggung oleh pemerintah. Jadi memang resikonya sangat bisa dikuantifikasi lah. Nah, bagaimana kita bisa membuat decision yang lebih baik? Ternyata effective MAR atau minimum attractive rate of return yang efektif itu sangat bervariasi dari satu project ke project lainnya dan sepanjang waktu. Jadi bergantung pada apa aja. Yang pertama adalah resiko dari projectnya, kemudian ada investment opportunity, ada government intervention. Memang politik sangat berperan tinggi dalam suatu pergerakan suatu proyek infrastruktur. Kemudian ada struktur pajaknya, dia sangat mudah. Kalau mudah kan udah pasti investment masuk gitu. Kemudian ada modal yang terbatas, yang terakhir adalah market rate dari korporasi lainnya gitu. Mohon maaf. Kemudian yang terakhir adalah kalau di akhir kita sudah buat satu project, kemudian di akhir dia sudah mau umur pakainya sudah habis, ya kita harus melakukan replacement kan gitu. Jadi replacement itu didasarkan pada 3 hal, pengurangan dari performance, kemudian requirement baru, requirement yang disesuaikan, dan yang terakhir adalah obsolescence. Jadi maksudnya misalnya gini, kamu dulu punya motor tahun 90, mungkin sekarang spare partnya masih ada tapi sangat susah dicari, bahkan sudah ada yang obsolete gitu. Jadi memang obsolete itu memaksa kita untuk menggunakan teknologi baru. Ini referensi yang saya gunakan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika kalian memang ada question lebih lanjut, aku sangat open to discuss. Saya sangat open to discuss dengan kalian. Kalian bisa add LinkedIn saya di atas ini. Ataupun bisa kalian juga tulis di kolom komentar nih. Tulis di kolom komentar kira-kira kalian punya pertanyaan apa, kalian mau diskusi apa, nanti saya coba jawab di situ. Oke, teman-teman, terima kasih. Saya tutup. Sampai jumpa di lain waktu. Dadah.